sholat tahajud 16 rakaat ya, capek, tarik selimut lagi. Jadi mikirnya 2 aja dulu. Kalau mau nambah syukur enggak, ya udah minimal 2 rakaat aja. Kulhu ya boleh, Yasin juga boleh bu. Yasin, Allahu Akbar. Kirain bakalan panjang kata malaikat, malaikatnya di prank. Kemudian sholatul laili masna-masna, sholat tahajudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian udah ya tahajud udah ya bu ya. Sekarang langkah ideal sholat tahajud dilakukan setelah bangun tidur walaupun cuma sebentar, di sepertiga malam terakhir, dimulai dengan 2 rakaat, syukur-syukur dikerjakan secara rutin. Kenapa? Karena Allah itu mencintai amalan ibadah hambanya yang dilakukan rutin walaupun dikit. Daripada banyak dikerjain sekali-sekali, mendingan rutin walaupun dikit. Sedekah ibu lakukan tiap hari. Misalnya sedekahnya tiap hari, tiap kali masuk ke masjid, ibu sedekah tuh goceng berapa sih bu? 5.000 ya, 5.000 sehari. Gak apa-apa, daripada sekali-kalinya sedekah 10 juta, habis itu seumur hidup kagak pernah sedekah lagi. Nah itu tidak lebih utama dibanding orang yang gocengan aja tapi tiap hari gitu. Lebih utama apalagi 10 juta per hari ya. Amin, kali aja nanti ibu jadi lebih kaya dari Raffi Ahmad ya. Siapa tahu bu, kalau bukan kita yang kaya raya kayak gitu, mudah-mudahan anak kita, keturunan kita, tapi bukan sekedar kaya, tapi juga soleh. Amin. Baik, yang kedua bu, sholat istikharah. Bu, fungsinya sholat istikharah buat apa sih? Kayak nyari jodoh. Ibu masih nyari jodoh? Ya itu kenapa mau bahas istikharah? Mau nyari apaan? Keinginan. Emang nggak mau nyari jodoh lagi? Buat anaknya, bukan buat ibu. Ya, kalau ibu misalnya di sini ibu udah ada yang pernah nikah, lagi single mau nikah lagi kan nggak apa-apa bu, ya kan? Ya nggak apa-apa, nggak masalah kan ibadah nikah itu. Tapi yang udah punya suami nggak usah tukar tambah, nggak usah. Minta supaya hatinya kagak kemana-mana, nggak kemana-mana bu, masih di dalam sini. Kalau kemana-mana copot. Oke, baik. Istikharah itu dari talabul khair, meminta kebaikan, keputusan yang terbaik sama Allah dalam berbagai macam hal. Enggak cuman sekedar urusan jodoh. Misalnya anak ibu udah lulus, dapat tawaran kerja. Tapi jelas ya. Dapat di PT ini, PT itu, PT ini, PT itu. Terus anaknya bilang, "Mah, aku dapat tawaran kerja dari 3 instansi perusahaan yang berbeda. Enaknya yang mana ya? Ada yang jauh tempatnya dari rumah, tapi gajinya gede. Cuman kayaknya bakalan capek mondar-mandir kendaraannya. Ada yang dekat, cuman jalan kaki doang, tapi gajinya kecil mah." Ya. Ada yang dekat gajinya gede, tapi bosnya mantan saya mah. Enaknya yang mana ya mah ya? Istikharah itu kan bingung kan? Ada lagi keputusan besar yang lain. Orang udah nikah kan kagak minta jodoh lagi, cuman berantem aja malakinya. Dibentak dikit kabur, dibentak dikit kabur mulu gitu kan. Akhirnya dia bingung. Ini kalau begini capek ya. Saya mau mutusin minta cerai apa bertahan, minta cerai apa bertahan. Istikharah juga. Iya, kan pilihannya maju apa mundur, apa bertahan. Itu juga merupakan keputusan berat yang dibutuhkan istikharah di dalamnya. Banyak urusan istikharah. Anak ibu banyak yang melamar. Pelamar yang datang ada 25 orang. Garis manis Tanjung Kidul. Iya, banyak banget gitu. Mana ganteng semua, ada yang ganteng tapi kagak sholat, ada yang ganteng tapi kurang mapan, ada yang mapan, ada yang soleh, ada punya kerjaan, dan macam-macam. Ada yang ganteng, mapan, soleh, tidak satu suku, katanya gitu. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, banyak banget
nggak ada mana-mana saya ya. Agak masuk itu gitu ya. Jadi istikharah aja Bu. Nah, itu juga fungsi istikharah begitu. Nah, soal ini rumah misalnya, aduh saya kayaknya mau pindah rumah aja dah, ini lingkungannya kagak kondusif di sini misalnya. Rumahnya jauh dari masjid, lingkungannya kebanyakan orang muslim, banyak yang miara anjing, malam-malam gabung mulu, mau pindah dah, cuma mau pindah kemana ya? Mau ke Segara City, ada sampingnya lagi ya. Nah itu ya. Jadi ini juga butuh istikharah. Bahkan pilihan-pilihan yang mudah pun juga dianjurkan istikharah. Lebaran Idul Adha, kita nyembelih kurban di mana ya? Ibu kalau nyembelih kurban di mana? Di leher. Nyembelih di leher lah. Masa di masjid. Dalil kesunahan istikharah min sa'adati bani Adam istikharatullah azza wa jalla. Di antara kebahagiaan anak Adam adalah beristikharah pada Allah Ta'ala. Dalil kesunahannya kata Nabi, karena Nabi yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk beristikharah pada segala hal. Mau perkara berat, mau perkara ringan ya. Kasurati minal Quran idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairi fardhah. Kalau kalian itu ingin melaksanakan keputusan dalam satu perkara, sholatlah 2 rakaat di luar sholat fardu. Setelah sholat sunnah 2 rakaat itu kita disunahkan untuk membaca doa. Sembayangpun Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah saya ingin beristikharah. Dengan sholatku ini saya memohon pilihkan pilihan yang tepat, gitu ya. Oke, gimana cara bentuk istikharah Bu? Kalau kita ingin dipilihkan pilihan yang terbaik, bentuk istikharah itu nggak cuma sholat aja. Bisa hanya dengan doa doang. Buat yang lagi haid, nggak bisa sholat istikharah, baca aja doanya juga bisa. Nih doa istikharah. Ibu tahu dan hafal nggak doa istikharah? Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka bi qudratika. Nanti ada di sini ya. Doa aja misalnya kapanpun nggak apa-apa. Kalau ibu lagi nggak bisa sholat istikharah. Terus kalau ibu susah bangun untuk melaksanakan istikharah, lupa mulu ya mau sholat istikharah, lupa mulu. Lagi mau sholat istikharah dipanggil sama suaminya, "Ma, makan siangnya mana?" gitu. "Ma, makan malamnya mana?" gitu. Mau istikharah tengah malam dipanggil lagi, "Ma, yang lain lagi mintanya." gitu ya. Ya udahlah, ibu berdoa istikharah setelah sholat fardu. Habis sholat isya langsung doa istikharah. Habis sholat zuhur doa istikharah. Boleh doanya. Tapi yang paling afdal sholat dulu istikharah 2 rakaat baru doa istikharah. Ini yang paling afdal. Dan pelaksanaan sholat istikharah enggak kudu malam hari. Kapanpun ibu bisa. Habis sholat zuhur sholat istikharah bisa. Habis sholat duha mau sholat istikharah bisa. Ya, begitu ibu ada waktu luang bisa. Ibu-ibu di sini kan sibuk semua kan? Sibuk nggak Bu? Sibuk kan? Bangun tidur udah sibuk nanak nasi. Habis nanak nasi siapin lauk sarapan. Habis itu antar anak sekolah pulang. Oi, halo, kebentak Bu tadi. Habis antar anak sekolah pulang ngapain? Giling baju di mesin cuci. Habis itu jemur. Habis itu siapin makan siang. Habis itu jemput anak sekolah. Habis itu jemput anak sekolah, antar anak ke tempat lesnya. Habis itu nyiapin makan malam. Habis itu ngaji. Habis itu tahu dah. Pokoknya banyak dah urusan mama ibu. Kalau kita cek semua listnya ada aja kudu dikerjain. Apalagi tempat cuci piring ada aja yang kotor di situ. Perasaan udah dicuci ada lagi, dicuci ada lagi, dicuci ada lagi. Gitu. Nah kalau emang udah sibuk begitu, nggak sempat sholat istikharah, udah dah saya mau doa aja. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, ya sholat aja 2 rakaat kemudian doa. Oke. Tapi sebelum kita dikit-dikit istikharah, setidaknya kita
lain dulu sama orang yang kita yakin bisa ngasih nasihat dan sarannya. Misalnya anak ibu tadi bingung mau cari calon suami, ibu musyawarahin sama suami gimana enaknya, Pak, ini anak kita kemarin ada yang datang ini begini, menurut papa gimana? Panggil dah tuh semuanya satu persatu, mau saya interview gitu. Yang interview emang kudu bapaknya, Bu. Laki ketemu laki, lebih nyambung gitu. Bapak-bapak biasanya bisa apa ya? Bisa mengetahui isi kepala sesama lelaki. Kamu maunya apa sama anak saya? Saya mau jadi suaminya anak bapak, bisa ngasih mahar berapa? Gitu. Tapi kalau mama yang nanya, dikatakan mamanya matre. Kalau bapaknya yang nanya, dianggap logis kayak gitu. Ya. Kalau calon istrinya yang nanya, Bu, kamu bisa ngasih mahar berapa kamu? Aduh, akan banyak pengeluaran, udah habis keundangan, sampai bayar cateringnya, gedungnya, sisanya dikit, gimana ya maharnya ya? Ya udah dah bang, nggak usah pakai mahar, yang penting cinta. Kalau bapak-bapak kan gitu, catering harus berapa? Gedung berapa? Apa berapa? Masa nggak bisa seperangkat perhiasan emas nggak bisa? 10 gram dah, 20 gram dah. Aduh Pak, mahal tuh Pak 20. Nah bejo itu datang ke sini, urutan yang datang udah ke 24 dari 58 peserta. Bisa begitu bapaknya. Saya itu anak saya nih, di gerah dikit saya beliin kaset. Anak saya nggak bisa makan ayam, saya beliin rendang. Apalagi bajunya robek dikit, nggak usah dijahit, beli baru. Gitu. Masa saya serahin sama calon suami sembarangan? Bisa begitu kalau bapaknya. Kalau mau mulai peramuannya nggak bisa begitu. Iya bang, cinta bang, aduh adinda, masa minta ini minta itu, nggak sayang sama abang. Sayang bang, ya udah bang, apa aja dah bang, seperangkat alat sholat yang lagi promo cepet kita nambah nggak apa-apa. Maka musyawarahin Bu, sama yang bisa memberikan saran ya. Yang kedua, pilihannya bisa 2 atau lebih. Nah, pilihan 2 itu pun bisa, misalnya mau cerai apa enggak, itu kan keputusannya 2, cerai atau enggak, kan 2 pilihannya gitu ya. Itu juga diistikharahkan. Ya Allah, saya bertahan apa enggak ya? Kalau saya cerai, suami saya ganteng banget, banyak banget yang mau sama dia, rugi dong saya kalau lepasin dia. Tapi kalau bertahan, aduh, dia kalau udah marah beberapa dia mulu, kaget bisa jantungan, maju mundur, istikharah tubuhnya. Masalahnya ringan apa berat? Ya, tadi kan keputusan cerai atau enggak itu kan keputusan berat. Ada juga keputusan ringan tadi kan. Idul Adha nanti mau mudik apa enggak ya? Mudik kali ya? Enggak kali ya? Istikharah aja, gitu ya. Nah, walaupun perkara ente istikharah juga bisa. Pelaksanaannya gimana? Dilaksanain kapan aja, nggak harus tengah malam, nggak apa-apa. Tapi paling bagus sepertiga malam yang terakhir tetap. Kenapa? Karena rahmat Allah turun lagi deres-deresnya. Ibu, orang Bu kalau ada hujan emas jam 1 malam, ibu akan nada atau cuma tinggal tidur aja? Nada dong, ya kan? Ambil ember paling gede kalau perlu. Jadi tengah malam itu tiap malam deras sekali rahmatnya Allah, yang kita tinggal tidur. Bangun tidur setelah rahmatnya Allah udah disetok. Gitu. Jadi kan sayang-sayang ya. Kemudian jumlah rakaatnya 2 aja udah Bu. Nggak usah kayak tahajud yang bisa berkali-kali, enggak. Istikharah 2 rakaat aja. Bacaannya apa dalam sholat istikharah? Yang dianjurkan Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, ibu pasti hafal. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, jangan ngelamun bacanya biar ketemu ayat terakhirnya. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, kalau nggak hafal kebangetan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ibu merasa ya Allah bosan nggak tahajud,
nggak istikharah, nggak sholat fardu, kafirun ikhlas lagi, kafirun ikhlas lagi. Kalau yang mau agak-agak lebih cakepan dikit, rakaat pertama Al-Qasas ayat 68 sampai 70, rakaat yang kedua Al-Ahzab ayat 36. Lihat sendiri dah nanti di mushafnya, itu buat istikharah. Kalau enggak, boleh surat apa aja boleh. Misalnya kemarin waktu di pengajian di musola, apaan yang dibaca? Batalin dulu dah sholat istikharahnya, nggak usah. Apaan aja terserah. Ina atau ina, rakaat pertama boleh, rakaat yang kedua misalnya al-fil boleh, terserah. Ya, jadi mau baca apapun terserah, tapi yang dianjurkan al-kafirun dan al-ikhlas atau al-qasas 68 sampai 7 dan rakaat kedua al-ahzab ayat 36. Udah selesai 2 rakaat, kita baca doa-doa yang biasanya. Hamdalillah fi ni'mahu, astaghfirullahaladzim wa liwalidayya bla 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 bla. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali dan lain sebagainya. Habis itu kita doa. Doanya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim. Artinya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, saya memohon kepada Engkau untuk dipilihkan pilihan yang terbaik dengan pengetahuan yang Engkau miliki, ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku meminta kepada Engkau, ya Allah, keutamaan yang terbaik dengan segala kemampuan Engkau, ya Allah. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Saya ini tidak mampu dan Engkau itu maha kuasa. Wa ta'lam wa la a'lam. Saya itu enggak punya banyak pengetahuan dan Engkau maha mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau maha mengetahui bahkan hal yang gaib. Nah, ini sekarang intinya ini. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam, seandainya Engkau mengetahui anna hadzal amra, bahwa perkara ini Ibu sebutin dalam hati. Ketika Ibu sampai di anna hadzal amra, perkara ini, berarti dalam hati cerai apa enggak gitu ya, atau pilih cowok yang ini apa bukan gitu kan. Dalam hati itu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi, seandainya perkara ini baik untuk saya, fi dini dalam agama saya, wa ma'ashi dan dalam hidup saya, wa akibati amri dan akhirat saya, faqirhu li wa yassirli, maka mampukan saya untuk mengambil keputusan itu dan mudahkan dalam prosesnya, summa barik li dan berikan saya keberkahan dalam pilihan ini. Tuh, ikhlas banget Bu. Kalau baik buat saya, mampukan, mudahkan, berkahi gitu. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra, tapi ya Allah, jika Engkau memandang bahwa perkara yang ingin saya pilih ini, berarti dalam hati pilihan yang mau Ibu pilih, syarrun li, buruk buat saya, fi dini, buruk dalam agama saya, wa ma'ashi, buruk dalam urusan dunia saya, wa akibatu amri, buruk dalam urusan akhirat saya, fasrifhu anni, maka palingkanlah pilihan itu dari saya, wasrifni anhu, dan buatlah saya mampu berpaling dari pilihan itu, waqdir liyal khaira haitsu kan, dan mampukan saya untuk menanggung keputusan itu, summa rudili, dan ridhoilah saya untuk meninggalkan pilihan itu. Maka kalau misalnya anak Ibu lagi istikharah, udah cinta mati sama ini laki, kan istikharah gitu, istikharahnya jangan maksain Allah. Ya Allah, seandainya dia bukan jodohku, maka jangan sampai dia jadi jodohnya siapa-siapa. Maksa. Kalau saya tidak bisa bersanding dengannya, jangan buat perempuan manapun bersanding dengan dia. Andainya dia adalah orang lain, maka jadikanlah saya orang lain itu. Maksa Bu, ini namanya kagak ikhlas istikharahnya gitu. Maka harus ikhlas, ya Allah, saya cinta banget sama ini laki-laki. Tapi kalau dia itu baik buat saya, mudahkan perjalanan saya mencintai dia. Jadikan kami itu menikah, dalam pernikahan
pernikahan yang disetujui, direstui oleh semua pihak, dan ridhoilah berkelahi. Tapi kalau emang enggak, saya sih emang cinta sama dia, tapi kalau dalam pandanganmu dia adalah orang bukan untuk saya, ya udah, palingkan hati saya dari mencintainya, palingkan hatinya dari mencintai saya, berikan kami pengganti yang lebih baik untuk kedepannya. Ikhlas tuh kayak begitu. Berat sih, memang berat, namanya hati ya Bu ya. Kalau udah cinta, Masya Allah, perempuan itu kalau cinta emang tetap harus istikharah. Kenapa? Karena perempuan kalau udah kena virus merah jambu, fungsi otaknya berturun jadi tinggal 30%. Kagak bisa mikir. Kenapa? Kena virus merah jambu. Dia kena virus nih, harus minum antivirus gitu. Ya. Kadang-kadang perempuan udah dijodohin yang baik sama bapaknya, udah dicariin calon suami ganteng, soleh, hafid, mapan, baik, lemah lembut, memuliakan orang lain, kagak ada cacatnya, cuma punya bisul doang di kaki hantu. Tapi yang kelebihannya banyak, ketutup sama bisulnya satu doang. Jadi perkara maunya sama yang satu, aku maunya sama dia Pak, ganteng Pak, baik, cinta sama saya Pak. Iya nanti lagi orang. Pokoknya aku gak akan mau nikah kecuali sama dia. Tuh perempuan kalau udah kena virus merah jambu, otaknya kagak make. Makanya butuh wali. Kenapa? Karena sekali lagi perempuan ini sangat rentan hatinya kalau udah jatuh cinta. Fungsi akalnya menurun, tinggal yang berguna, yang bisa dipakai otaknya tinggal 30%. 70%-nya rusak gara-gara virus merah gitu ya. Nah ya gitu, itu biasanya kayak begitu. Orang masih perawan ting-ting Bu, ya Allah dirayu aja malah lagi udah kena. Ya apa buktinya dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, apa buktinya nak? Ya dia rajin telepon tengah malam bangunin saya sholat tahajud. Dia kagak tahu laki-laki itu udah bangunin berapa banyak perempuan. Lama-lama telepon perempuan itu, di mari kita ini seperti malam yang terakhir ini akan sholat tahajud bersama-sama. Engkau dan aku, kita sholat tahajud bersama. Gak bisa Bang, abang di sana, aku di sini, gak apa-apa. Walaupun kita gak sholat tahajud di tempat yang sama, tapi kita tahajud di bawah langit yang sama. Udah, nggak tuh Bu? Udah berasa itu kayak dunia miliknya doang. Yang lain kontrak, cuman model ngomong gitu doang laki. Udah lumpuh otaknya tuh perempuan. Dia kagak tahu dia itu udah nomor 210 sekian yang ditelepon sama tuh laki-laki. Makanya perlu ada wali, bapaknya yang nasihati Pak, dengan gampang percaya sama laki-laki yang suka nelpon tengah malam. Kalau emang dia rajin tahajud tengah malam, dia kagak bakalan ngasih tahu siapa-siapa. Masa pakai lapor-lapor, kenapa lapornya sama gitu ya. Kan saya orang kesayangannya, berarti dia itu mencintai Allah cuma sedikit. Ya, kalau dia mencintai Allah lebih dari kamu, dia lapornya sama Allah langsung. Kagak usah lapor sama cewek yang dia incer. Ya, bisa saja banyak cewek-cewek lain yang diincar sama dia. Jangan-jangan cewek yang nggak ngangkat telepon justru bikin dia penasaran, justru itu yang diincar sama dia. Laki-laki kan gitu, makin ceweknya penasaran, makin diincar, makin ceweknya gampangan, makin ditinggalin. Tapi yang udah ceweknya ini, Masya Allah, nggak mau kawin kecuali sama yang entuh. Kayak cowok cuma sebiji doang di dunia. Itu kan? Nah itulah makanya perlu istikharah. Dan istikharahnya harus ikhlas, jangan maksa ya. Jangan maksa. Udah pokoknya gedek banget sama lakinya, pokoknya saya cerai. Ya Allah, saya sangat baik buat saya, mudahkan prosesnya. Kalau berat, ya udah, maka tumbuhkanlah cinta lagi dalam hati saya sama dia. Ya Allah gitu. Jangan ngotot, ya Allah seandainya cerai baik sama bagi saya, maka cepetin prosesnya. Tapi kalau cerai buruk buat saya, baikin aja ya Allah. Enggak ada maksa. Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Baik. Sekarang Bu, pertanyaannya, kalau ibu udah sholat istikharah, kira-kira
Pasti jawabannya lewat cara apa? Ayo, ibu tahunya Allah ngasih keputusan yang terbaik buat kita dari apa? Mimpi. Emang ibu bisa nafsirin mimpinya? Di sini ada judul tafsir mimpi gak? Nah, kalau misalnya mimpinya gini bu, tiba-tiba ibu mimpi ada sungai yang mengalir tiap malam 3 hari berturut-turut, gimana nafsirinnya? Tahu deh, disuruh nyari ikan kali. Nah, mana tahu? Iya kan? Tiba-tiba misalnya mimpinya ibu lagi manjat pohon, pohonnya pohon apel 3 hari berturut-turut, apa coba maksudnya? Tahu deh, orang kita bukan penafsir mimpi, ya kan? Nah, gimana caranya ibu tahu bahwa itu jawabannya sementara ibu nggak bisa nafsirin mimpinya? Memang pendapat yang pertama itu dari mimpi, tapi tidak semua orang bisa nafsirin mimpi. Kalau ibu kenal sama orang yang bisa menafsirkan mimpi dengan ilmu-ilmu yang dipertanggungjawabkan, silahkan. Tapi tidak banyak yang bisa nafsirin mimpi. Orang yang betul-betul alim, bukan dukun, bukan paranormal, ya bu, tapi orang yang betul-betul alim dalam tafsir mimpi. Yang kedua, kalaupun ibu tidak dapat jawabannya dari mimpi, maka Allah berikan jawabannya lewat kemantapan hati kita. Makin kita misalnya mantap dah sama laki-laki ini, saya mantap. Ketika kita ikhlas, ya Allah kalaupun saya tidak terbaik untuk dia, ya udah gak apa-apa. Tapi kalau kita makin mantap, ternyata ya udah istilah di jawabannya. Tapi kok makin hari kemantapan itu gak ada, makin hari rasanya hambar aja, kagak ada perasaan apa-apa. Yang tadinya cintanya berkurang biasa aja, makin lama ngeliat muka dia makin biasa aja, kagak ada besarnya lagi kayak di awal-awal. Malah yang datang informasi katanya dia udah punya pacar lah, udah punya inceran yang lain lah, kebuka aibnya sama kita lah. Mungkin jawabannya dia bukan orang yang terbaik, gitu. Yuk, itu kira-kira. Atau jika nomor 1 mimpi nggak ada, kemantapan hati juga nggak ada, mungkin Allah titipkan jawabannya itu lewat saran orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita. Mungkin lewat bapak kita, tiba-tiba bapak kita bilang, ya udah bapak ridho sama dia untuk jadi suami kamu. Insya Allah bapak mantapkan hati bapak, dia insya Allah terbaik buat kamu. Mungkin itu jawabannya. Atau kalau kata bapak kita bilang, atau orang di dekat kita, atau orang-orang yang kita percayai bilang ke kita, kayaknya laki-laki ini gak baik buat kamu. Ya, buktinya dia kalau orang sholat Jumat, dia malah ngopi di warteg, kagak pernah Jumatan. Ya, kayaknya enggak dah kalau urusan sholat aja disepelein, apalagi tanggung jawab dia terhadap rumah tangga nanti. Dah cari yang lain. Mungkin itu juga jawabannya, gitu. Jadi bisa saja lewat mimpi, atau kemantapan hati, atau hasil musyawarah dari orang-orang yang kita percayai. Ibu udah jam 10 lewat 32. Mau buka tanya jawab apa bagaimana? Kalau disuruh ngomong lagi, saya berusaha. Ya bu, kita tadi saya dari jam 7 kalau berhenti. Jam 7 tadi ada kerjaan online, saya jam 8.30. Habis itu saya langsung ambil kunci mobil, langsung nyetir kemari, langsung ngomong lagi. Nah, udah seret nih bu. Kita tanya jawab aja ya. Oke, baik. Tentang tata cara tahajud dan tata cara istiqomah. Kita buka sesi pertanyaan 3 sambil menunggu Ustazah istirahat dan minum. Ustazah, ada yang bertanya nih? Oh ya, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati atau bisa dikenal Ibu Bib. Saya ingin tanya Ustazah, untuk yang materi kita yang di tahajud, gini Ustazah, terkadang ibu-ibu itu suka insomnia, jadi tuh kadang susah tidur gitu ya Ustazah. Kadang sampai jam 1 tuh kita belum tidur.
Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya kita tidak tidur, tapi daripada kita nggak ngapa-ngapain ya Ustazah, boleh nggak sih kita melakukan sholat tahajud? Karena dengan masalah-masalah kita ini terkadang perempuan ini susah tidur. Nah, kadang-kadang tuh saya suka susah tidur ya karena masalah itu. Nah, apakah kalau kita melakukan kayak jam 1 itu sebelum tidur, itu boleh nggak sih? Tapi seperti jam malam Ustazah. Jadi kayak misal mau tidur, bangun lagi lama, masa nggak tidur kayak susah aja lah, susah lah pokoknya nggak bisa tidur. Dan itu menurut saya tidak tidur gitu, tidak masalah tersebut. Tapi saya ingin melakukan sholat tahajud. Apakah sholat tersebut diperbolehkan? Itu saja sih Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Nurul Makkah dengan nama Rindu BP2. Pertanyaannya, kajian yang sholat istihara saja. Saya punya anak, misal dia ada 2 pilihan calon. Terus orang tuanya sama anak saya perempuan. Anak saya juga suruh istirahat juga atau sayanya saja orang tuanya gitu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenapa hari saya perhatikan 2 minggu ini saya susah banget sholat. Biasanya alarm itu bunyi, tiba-tiba apa kuping saya yang bunyi yang ada saran sudah biar saya kembali ke kasih ya. Ya, pertanyaan yang pertama, kalau kita nggak tidur sampai tengah malam, susah tidur Bu ya. Ini kebalikan sama orang pelor ya, nempel molor ya. Jadi susah banget untuk bangun. Yang satu lagi susah banget untuk tidur. Nah gitu, kebalikan. Jadi yang pertama, kalau kita belum sempat tidur sama sekali, terus kita sholat tahajud, apakah sah sholat tahajud kita atau tidak? Ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tetap sah sebagai tahajud, karena tidur sebelum sholat tahajud itu dianggap sebagai anjuran saja, bukan sebagai syarat. Anjurannya tidur dulu, baru sholat tahajud. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidur itu adalah syarat agar kita bisa sholat tahajud. Minimal tidur walaupun hanya sekejap, ketiduran plak, bangun lagi, itu udah jadi syarat untuk bisa sholat tahajud. Saran saya untuk menghindari perbedaan pendapat ini, cobain aja dulu tidur, kali aja sempat tidur walaupun cuma sekejap. Ya Bu, kalau nggak bisa tidur juga, ada suami nggak Bu, kita pijitin bentar Bang, biar bisa tidur. Nah, masa suaminya mulu dilayanin, disiapin makannya, disiapin bajunya, apanya, kali-kali suaminya yang melayanin, pijitin Bang, kepala pusing kayaknya nih, maklum Bang, udah akhir bulan pusing kalau udah akhir bulan gitu ya. Dipijit-pijit kepalanya, dibalur-balurin minyak gosok, loh ibu tidur bentar. Saking enaknya dipijitin ketiduran bentar. Udah selesai dipijitin bangun lagi, tuh ya. Nah itu bisa sholat tahajud tuh, walaupun cuma ngeplok bentar
sempat tertidur walaupun sekejap dan jadi syarat untuk sholat tahajud. Tapi kalau udah diupayain borok-borok minta izinin suaminya belum ngorok dari tadi gitu ya, gimana dong? Ya sudahlah, daripada enggak ngapa-ngapain sama sekali, ya udah bismillah saya mau tahajud tanpa tidur dulu, ambil pendapat pertama yang tidak mensyaratkan harus tidur. Kira-kira begitu. Kalau pilihannya daripada ya mendingan sih Bu, gitu kan. Jadi kalau bisa ya kita ambil yang enaknya dah, tidur bentar ya. Ternyata 12 buangnya subuh. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya saya punya anak nih, udah ada 2 pilihan nih ya. Gimana dong saya pilih yang A apa yang B ini buat jadi anak mantu saya nanti? Yang istikharah itu saya aja apa anaknya juga? Semua pihak boleh. Anaknya disuruh istikharah, emaknya istikharah, bapaknya istikharah, calon-calonnya juga istikharah, besti-bestinya istikharah juga, ustadz yang biasa dia ikut pengajian suruh istikharah juga. Kalau mau Pak Ustadz tolong ya, itu ya istikharah dah, saya dah Pak Ustadz. Kata Pak Ustadznya kayaknya jawabannya saya deh Bu. Ustadznya ternyata demen juga. Ya semuanya istikharah aja. Karena kadang-kadang dari istikharah itu ada yang dapat jawaban, ada yang enggak, ada yang ngambang-ngambang aja gitu kan. Kita juga nggak pernah tahu doa siapa yang sekiranya mantap Allah kabulkan. Ya, istikharah siapakah yang dengan istikharahnya itu Allah memberikan jawaban kepadanya. Kita who knows gitu kan. Yang jadi masalah gini Bu, emaknya dapat jawaban A, bapaknya dapat jawaban B, anaknya dapat jawaban C. Nah itu emaknya kata paknya kayaknya yang A dan mama mantap mama yang A. Kata anaknya saya sih mantapnya yang B mah. Kata bapaknya saya mantapnya yang A. Kita ambil aja suara mayoritas gitu ya, daripada mendingan itu ya. Jadi semua pihak silakan istikharah semua, karena kita sekali lagi tidak pernah tahu kepada siapakah Allah akan berikan jawabannya. Oke. Yang ketiga, saya biasanya enak banget ngerjain sholat, ngerjain ibadah. Kok sekarang tiba-tiba saya susah ya ngerjain ibadah? Gimana? Ya ada banyak faktor. Mungkin ada dosa apa gitu yang kita kerjain sehingga membuat kita kehilangan kelezatan dalam beribadah. Dosa itu bukan sekedar bikin kita resah, tapi bikin kita kehilangan nikmat. Nikmat itu banyak macamnya. Entah kehilangan nikmat berupa harta benda yang kita sukai tiba-tiba hilang, kehilangan nikmat ternyata kasih sayang suami jadi berkurang, kehilangan nikmat anak yang tadinya penurut jadi bandel sama kita, kehilangan nikmat enaknya lezatnya ibadah tiba-tiba kita hilang rasa. Yang biasanya kita sholat kita dapat kekhusyukan dan manis dalam ibadah, tiba-tiba sholat cuma lewat-lewat gitu aja gitu ya. Yang tadinya enak sholat tahajud tiba-tiba susah untuk sholat tahajud. Makanya gini Bu, sahabat itu kalau misalnya tiba-tiba kesiangan bangun pasti langsung istighfar. Ya Allah, saya pernah bikin dosa apa kok sampai-sampai nikmat beribadah di awal waktu saya jadi hilang gitu. Jadi nggak tahu dan kita bikin dosa apa, mungkin kita Bu sama suami lagi lebih berani daripada biasanya gitu ya, sama anak nggak ngasih kewajibannya, sama tetangga kita nggak ngasih kewajibannya, sama orang lain bikin gedap mulu, atau misalnya apa kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang manusiawi kita lakukan tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Coba mungkin dari satu sisi ya Bu, mungkin ada dosa yang tidak kita sadari sehingga mengurangi nikmat kita dalam ibadah. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, dari faktor yang lain mungkin ada faktor kesehatan. Mungkin faktor kesehatan ibu yang mulai menurun, bisa jadi seperti itu, ya kan? Kesehatan yang menurun membuat badan harus beristirahat jauh lebih lama dari yang seharusnya, sehingga walaupun dengar alarm, tapi karena badannya masih butuh untuk recovery, itu akhirnya dia terbangun. Jadi kalau bisa gini nanti urusannya aman-aman, gitu ya. Nah, siapa tahu syaraf-syaraf kita lagi tegang, siapa tahu badan kita lagi minta diistirahatkan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin satu dari dua kemungkinan. Nanti silahkan
Ibu dipikirkan, dianalisa kira-kira yang mana yang paling berpengaruh pada tidak bangunnya kita untuk sholat tahajud. Baik, udah selesai. Ini kita sampai jam berapa? Bu? Jam 11 ya? Oke, baik. Kita mau lanjut ke sholat berikutnya atau masih ada pertanyaan? Ada. Dua ibu, yang pertama satu, dua, atau satu lagi yang mana? Yang mananya? Sambil nunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyo dari BP2. Ustazah, saya mau bertanya, kalau sholat terakhir, sholat witir, saya suka kerjanya setelah isya itu boleh apa tidak? Terima kasih Ustazah. Dan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Andi Erni, saya dari Perumahan Harapan Mulia. Ustazah, ini mohon maaf sebelumnya agak melenceng sedikit pertanyaan saya. Banyak dari kita, khususnya saya ya, alhamdulillah sering membaca Al-Quran gitu ya, di sela-sela kesempatan Anda. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, hukumnya bagaimana kalau kita hanya membaca saja, tidak tahu artinya? Bagaimana Ustazah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu lagi? Satu, dua, tiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, misalkan kita kan sholat tahajud, hajat, istiqoroh. Nah kita, misalkan kita ingin berdoa dong. Setelah sholat satu itu apa langsung kita semuanya? Setelah mengerjakan sholat tahajud, istiqoroh, amal taubat ya. Terus kita kan misalnya berdoanya satu persatu setelah sholat tahajud, apa kita semua melaksanakan sholat itu? Doa-doanya. Ya, ada doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi dari Balinda. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ustazah adalah ketika kita sholat tarawih itu kan biasanya ada witirnya ya Bu. Nah, apakah jika kita sudah menyelesaikan witir di sholat tarawih, kita sholat tahajud lagi malamnya gimana Bu? Karena kan ya, sepemahaman saya tahunya sholat witir itu kan penutup gitu. Ya. Baik. Yang pertama tadi apa lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, mau bertanya, saya kalau sholat tahajud selalu lupa pakai Quran kunut. Saya ingatnya sholat subuh. Sholat tahajud pakai kunut Ibu. Iya. Pertanyaannya maaf dari Dewa menanya. Jadi boleh dulu nanya saja. Pertanyaannya memang ini ya. Insya Allah kalau buka mata kita semua ya saja ya. Bahwa ini hal-hal teknis yang alhamdulillahnya saja dihadirkan atau bisa memberitahu ya yang bagusnya yang gimana. Saya ikuti. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi, seumur umur saya belajar baru ada yang nanya mungkin unik memang ya, saking khusyuknya itu sholat sampai kunut ya. Dan yang sholat duha juga ini ya. Oke, gini Bu, baik. Pertanyaan pertama dulu ya Bu. Boleh nggak sholat witir habis sholat isya langsung? Boleh.
Misalnya nanti malam, Bu, witir itu nggak cuma di bulan Ramadan ya. Witir itu Ibu bisa kerjakan di luar bulan Ramadan. Witir itu paling cepat waktu pelaksanaannya paling cepat setelah pelaksanaan sholat isya. Misalnya Ibu habis sholat isya mau sholat ba'diyah dulu boleh, habis itu witir boleh. Atau habis sholat isya mau langsung witir langsung tidur boleh. Kalian udah ngantuk banget gitu ya. Ibu nggak mau taruh witiran, nggak mau ba'diyah, nah witir aja langsung, ya silahkan. Atau Ibu mau qobliyahan dulu, terus sholat isya, terus ba'diyah, habis itu witir ya, nah itu juga boleh. Oke. Dan kapan waktu terakhir pelaksanaan sholat witir? Sebelum datang waktu subuh. Contoh, Ibu udah sholat isya kan, habis itu Ibu misalnya tidur tuh. Tengah malam Ibu pengen sholat tahajud, tapi Ibu lihat jamnya 5 menit lagi subuh. Belum mulutnya dari bangunnya, belum puncak-puncak matanya, belum wudhunya, udah pakai mukenahnya, udah rapi, 2 menit lagi azan subuh. Kalau tahajudan 2 menit lagi kayaknya nggak cukup dah. Witir dah serakaat minimal. Ya udah masih bisa tuh. Habis itu sholat witir 1 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya. Nah itu masih dapat tuh witir. Lumayan Bu kalau serakaat. Ya, witir kan minimal 1 rakaat, maksimalnya 11. Ya, oke. Mau sholat witir 11 boleh. 2 rakaat salam, 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 1 rakaat salam. Mau langsung 11 rakaat 1 kali salam boleh, tapi takut lupa udah berapa rakaat ya? 11 apa 10? 11 apa 10? Nah, maka 2 ditutup 1 biar enggak lupa ya. Oke. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya kita mau sholat yang macam-macam di tengah malam, mau tahajud juga, istighfar juga, taubat juga, apalagi tadi, hajat juga, apalagi Bu? Pokoknya banyak dah malam-malam itu mau banyak sholat. Itu doanya dirapel aja setelah selesai sholat semua. Apa per sholat, zikir, doa. Sholat, zikir, doa. Lihat-lihat waktunya. Kalau waktunya masih panjang, mendingan sholat tahajud, zikir, doa. Istikharah, zikir, doa. Taubat, zikir, doa. Daripada semuanya sholat tahajud, 2 rakaat, terus taubat, 2 rakaat, istikharah. Terus Ibu bingung, saya mau doa yang mana dulu ya? Nah, jadi bingung dah. Mau taubat dulu apa minta istikharah dulu nih? Nah, bingung dah. Mendingan persetelah kalau waktunya masih panjang. Tapi kalau waktunya mepet, Ibu sholat aja dulu semuanya, baru nanti doa-doanya bisa nyusul. Siapa tahu begitu kalau sholat tahajud 2 rakaat, habis itu istighfar 2 rakaat, habis itu sholat taubat 2 rakaat, habis itu sholat hajat 2 rakaat, ditutup witir 1 rakaat, Allahu Akbar subuh. Doa bisa dipending ke habis subuh, tapi sholat kayak tahajud nggak bisa di subuh. Sholat witir nggak bisa di sholat subuh, ya kan? Jadi nggak apa-apa dirapel semua, doanya bisa sekalian habis sholat subuh misalnya. Ya, jadi kita lihat-lihat dulu nih masih panjang apa enggak. Saya kasih jalan pintasnya. Jalan pintasnya, gimana caranya biar Ibu bisa sholat macam-macam, tapi Ibu cuma mampunya 2 rakaat doang. Misalnya, Ibu kurang sehat badannya, lemes banget. Kalau bisa sholat paling cuma 2 rakaat, tapi di pikiran pengen sholat ini, pengen sholat itu, pengen sholat ini, pengen sholat itu. Itu niatnya dirapel bisa. Usolli sunnatat tahajud wal hajat wal istikharah wat taubah rak'atain mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Tapi jangan sering-sering. Bukan nggak boleh, boleh kerjaan tiap malam juga boleh, cuma kata malaikat ya Allah bakhil banget nih orang. Mintanya banyak, kerjanya cuma 2, gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita lagi kurang sehat, sholat yang banyak dengan 2 rakaat, kan dimaklumin sama malaikat. Ya udah maklum dah, namanya juga udah sepuh, mampunya cuma 2 rakaat. Gitu dah, udah. Tapi kalau misalnya kita masih segar bugar, itu kan masih pada 30-an umurnya.
orangnya sendiri, jangan dirapel-rapel niatnya. Tapi kalau ada kadang-kadang satu masa di mana kita udah kecapean, bisa bangun 2 rakaat aja tidak senang, tapi di pikiran pengen istighfar juga, hajat juga, taubat juga, gitu kan? Gak apa-apa maka. Yang gak bisa dirapel itu adalah si witir. Witir kan cuma 1 rakaat terakhir. Ya, karena dia jumlahnya ganjil. Kalau yang lain kan genap-genap 2 bisa. Usolli sunnat tahajud wal haja wal istighfar. Kata ini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Bisa tuh. Kalau sholat sunnah yang jumlah rakaatnya sama itu bisa di-double. Sebagaimana puasa sunnah bisa dilakukan dalam 1 hari, niatnya double. Saya niat puasa Senin sekalian ini juga ayyamul bid lillahi ta'ala kan bisa. Kalau itu sunnah sama sunnah. Misalnya udahlah itu di hari Senin, udahlah itu ayyamul bid, udahlah itu juga ngerjain Daud misalnya. Jadi kena semuanya, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Maka soal sunnah yang jumlahnya sama di waktu yang sama itu juga bisa di double-double. Tapi kalau yang wajib sama yang sunnah jangan di double. Ya Allah, saya ingat sholat subuh sekalian qobliyah. Ya, bisa. Saya lihat sholat isya sekalian sholat, misalnya lagi sholat isyanya jam 2 malam tuh, misalnya lagi ketiduran habis maghrib, bangun jam 2 belum sholat isya, kan masih bisa tuh sholat isya jam 2. Niat arba rakaat 4 sholat isya sekalian sholat tahajud gitu, nggak bisa, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, sudah terjawab ya yang 2. Yang 3 apa lagi dia Bu? Oh ya, baca Quran. Saya lupa Bu. Saya kalau lupa biasanya nggak ingat. Kalau saya lagi baca Quran, tapi saya nggak tahu artinya, gimana ya? Berpahala nggak? Berpahala. Kenapa? Karena Al-Quran itu satu-satunya kitab yang membacanya berpahala walaupun tanpa tahu artinya. Ibu baca kitab hadis 1000 hadis ibu kagak ngerti apa nih artinya, ibu bacain gitu ya, nggak dapat pahala tuh ya, 1 hurufnya. Tapi kalau Quran ibu ngerti nggak ngerti artinya dapat pahala per hurufnya. Karena pengertian Al-Quran itu adalah Alkitab Al-Munazzal, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, Al-Muta'abbadu bitilawati, ya, yang dinilai ibadah hanya dengan membacanya saja. Syaratnya bacaan yang kudu benar, jangan main-main. Ya Bu, benar Bu, ibu nyanyi Taija Parata Pangsok, Taija Parata Pangsok, mereka dilupa fa jadi pa, ida jadi ijam, pangsok jadi pangsok. Kan bingung, kalau mereka mau bikin sok bagaimana nih? Kan? Jadi bacanya kudu benar. Jangan mentang-mentang bulan Ramadan targetnya mau hatam banyak-banyak hatam, bacanya cepet banget. Ya Allah, bacanya mau sampai kata nafsu. Ini baca apa tadi? Kalau orang udah expert, walaupun cepet itu benar bacanya. Tapi kalau masih belajar, pelan-pelan aja. Kagak usah cepet-cepet, nanti nabrak-nabrak. Ibarat orang baru bisa belajar nyetir mobil, digas sampai 120 kecepatannya, orang lagi parkir ditabrak, warung pinggir jalan ditabrak, apa jadi tabrakin? Nggak boleh. Tapi kalau orang udah jadi pembalap gitu ya, dia mau gas sampai berapa juga santai, udah jadi pembalap, udah expert di bidangnya, gitu Bu kira-kira ya. Oke, kalau ibu mau mendalami isinya, baca kitab tafsirnya, ikut kajian-kajian tafsir, cakep tuh. Tapi kalau misalnya setiap orang kan ada yang dapat kesempatan itu, ada yang enggak tuh. Ya sudah, jangan sampai samain kita Bu dengan doktor profesor di bidang tafsir. Mau sampai kapan kita baca Qurannya kalau mau jadi profesor di bidang tafsir? Enggak, baca aja. Ya, yang penting ibu selalu mengupgrade kualitas bacaannya. Ya, oke. Habis itu apa buat dari pertanyaannya? Hah? Udah, tinggal kunut doang itu. Ya. Sholat tahajud pakai kunut karena ternyata dikiranya sholat subuh. Kunut itu sebetulnya boleh dilakukan kayak gini Bu.
Ibu tahu kunut nazilah nggak? Orang nggak sejak Palestina digempur sama Israel, itu banyak tuh sholat itu pakai kunut semuanya jadi, ya, pakai kunut nazilah untuk apa? Untuk mendoakan keselamatan orang-orang Palestina dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya pelaksanaan kunut di dalam sholat sunnah itu boleh, ya, boleh pelaksanaannya. Jadi kalau ibu nanya sah apa enggak nih tahajud pakai kunut, kalau bilangnya sah. Tapi kalau dikata harus apa enggak harus sih sebetulnya, ya, enggak harus sebetulnya. Cuman pertanyaannya adalah waktu ibu lagi sholat tahajud, niatnya sholat subuh apa niat sholat tahajud? Itu penting. Waktu sebelum takbiratul ihram niatnya apa? Itu dulu. Karena innamal a'malu binniyat. Kita itu mendefinisikan sholat yang kita kerjakan harus dengan niat. Kalau ibu pelaksanaan jalan di jam 3 ibu bilang sholli fardhu subuh, jadi nggak sah. Kenapa? Waktu subuhnya belum datang. Tapi kalau ibu niatnya sholli sunnatan tahajud rakaataini, tiba-tiba di rakaat yang kedua ibu bangun kunut, tetap sah sholatnya. Karena yang diniatkan adalah sholat tahajud. Kira-kira seperti itu. Cuman kalau bisa bu, sholatnya jangan sambil ngelamun. Kan biasanya kita suka ngelamun. Kalau ibu nggak ngelamun, bisa fokus. Cuman intinya bu, kalau mau ngelamun, puas-puasin ngelamun sebelum sholat. Jadi kalau udah selesai ngelamunnya, sholatnya udah nggak kepikiran. Satu bu, tips biar kita bisa khusyuk dalam sholat. Jangan ngobrol sama diri sendiri dalam hati. Kadang kita sholat, kita yang bikin pertanyaannya, kita yang bingung bikin jawabannya. Itu bisa saja pertanyaan itu libusan dari syaitan. Begitu doa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kata syaitan, kuku udah panjang tuh kayaknya. Guntingan kuku taruh mana? Terus kita mikirin jawabannya. Iya tuh kemarin taruh mana ya? Kayaknya di lection itu. Nah tuh, hanya gue lupa. 3 rakaat pertama udah lupa ya. Nah, gara-gara mikirin jawaban, ngapain dipikirin jawabannya? Taruh dipikirin yang di sholat, ngapa dalam sholat mikirnya? Jadi kalau ibu punya kepikiran apa dalam sholat yang kudu dipikirin jawabannya, cuekin aja. Dia emosi lagi sama setan. Enak cinta masak apa ya? Dalam hati bu, bodoh amat. Tangga juga pikirin. Dalam hati kami ngomongin, jangan mulut batal, soalnya ngomong. Kalau misalnya pikirannya dijawab dengan pikiran dalam hati juga, cuekin. Karena pertanyaan yang ada dalam sholat itu menimbulkan syaitan semua. Biar apa? Merangsang otak kita mikirin jawabannya. Kalau otak kita udah kepikiran sama jawaban pertanyaan itu, kita jadi nggak khusyuk. Kenapa? Ya udah kebelah fokusnya. Ada lagi rakaat yang kedua, pertanyaannya lain lagi. Itu ngomong-ngomong kayaknya HP belum dicas tuh. Harusnya tadi dicas sebelum sholat. Kalau di sholat udah lumayan dapat sekian persen casannya. Oh iya ya, harusnya begitu ya. Ntar dibikin lagi deh. Itu ngomong-ngomong udah mendung tuh, kira-kira gimana urusannya? Kepikiran lagi kita gitu. Jadi kalau ada pikiran apapun, gak usah pikirin jawabannya dalam sholat. Bodoh amat aja bu jawabannya ya. Allahu Akbar. Ngomong-ngomong diam dulu setan. Digituin aja, biarin kita kasarnya sama setan gak apa-apa. Kalau kasar sama orang gak boleh, sama setan boleh bu. Gitu ya. Yang penting kita enggak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang mengubah kekhusyuan kita. Ibu udah jam 11. Boleh ditutup ya bu? Udah habis belum pertanyaannya? Udah ya? Oh gitu? Boleh? Boleh nggak? Ini sih jam 1 ada lagi bu di Masjid Al-Azhar. Ya. Saya mau nanya, kan sholat subuh setelah sholat subuh. Nah, itu setelah sholat subuh itu bisa jam 5 lewat, dan bisa juga jam 6. Nah, itu boleh nggak habis sholat subuh terus sholat duha? Satu, kedua udah 2 biji aja. Nah, kedua sholat wudu itu dikerjain tidak. Dikerjainnya setiap sholat kita mau sholat asar, sholat wudu apa sholat lalu. Oke,
matahari terbit, jangan jam 5, jam 5 belum sunrise. Sunrise itu jam 6 kurang lebih, jam 6 kurang 10 lah kira-kira ya. Jangan pas matahari terbit banget, tunggu kurang lebih 15 sampai 20 menit setelah waktu subuh habis. Ibu cek aja di websitenya Kementerian Agama waktu selesainya sholat fajar itu kapan? Sunrise istilahnya ya. Waktu terbitnya matahari misalnya jam 6 kurang 10, jadi ibu sholat syuruk kira-kira jam 6 lewat 20, jam 6 lewat 10, jam 6 lewat 15. Itu waktu yang awal-awal pelaksanaan sholat syuruk. Lalu setelah sholat syuruk ibu bisa lanjut sholat duha. Karena pada dasarnya pelaksanaan sholat syuruk itu di awal waktu duha banget. Tapi ibu nggak bisa melaksanakan sholat syuruk udah jam 11, nggak bisa, ya jauhan, jauhan. Dan syaratnya ibu kalau mau sholat syuruk agar bisa mendapatkan pahala yang kata Nabi seperti pahalanya umroh dan haji itu, syaratnya adalah apa? Dalam satu hadis itu disebutkan siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu setelah dia sholat subuh berjamaah dia tidak meninggalkan tempat sholatnya, ya terserah itu mau tilawah, mau zikir, mau apa terserah, tidak meninggalkan tempat sholat subuh berjamaahnya sampai matahari terbit, lalu menunggu beberapa saat setelah matahari terbit, sholat sunnah 2 rakaat. Itu yang disebut dengan pahala, yang seperti pahala haji dan umroh. Tapi kalau misalnya ibu habis sholat subuh, habis itu ibu nanak nasi, habis itu nyari sarapan, habis itu ibu sholat, itu bukan sholat syuruk lagi, makanya nanti maksudnya sholat duha. Itu bedanya sholat syuruk sama sholat duha. Kalau sholat syuruk tidak meninggalkan tempat, dan syaratnya sholat subuhnya harus berjamaah. Jadi antara syuruk dengan pelaksanaan sholat subuh itu berkelanjutan. Kalau sholat subuhnya berjamaah bisa di masjid, bisa di rumah, bisa ibu di rumah sholat berjamaah sama anak perempuannya, habis itu ibu tilawah, habis itu ibu zikir, habis itu nunggu matahari terbit, habis itu 20 menit kemudian sholat syuruk. Itu yang disebutkan sebagai sholat syuruk yang pahalanya sebesar pahala haji dan umroh. Kira-kira seperti itu. Sholat duha setelah itu boleh, sangat boleh. Terus apa tuh tadi? Sholat sunnah wudhu itu dilakukan setelah pelaksanaan wudhu. Setelah wudhu, orang wudhu bisa saja karena dia mau sholat fardu, bisa saja karena enggak. Misalnya ada orang yang suka menjaga wudhunya, begitu batal dia wudhu, batal wudhu ada kan? Nah, jadi misalnya dia juga mau kemana gitu, mau jaga wudhu, dia wudhu, habis wudhu dia sholat sunnah setelah wudhu. Kalau dia mau sholat asar misalnya, wudhu dulu, habis wudhu dulu, kemudian dia sholat sunnah setelah wudhu, baru dia melaksanakan sholat asar. Kira-kira seperti itu. Jadi antara pelaksanaan wudhu dengan sholat sunnah setelah wudhu itu nggak berjeda lama, ya bu ya. Jangan ibu wudhunya jam 6, ibu sholat sunnah wudhunya jam 12. Ya kelamaan gitu ya. Jadi nggak lama setelah pelaksanaan wudhu ibu langsung pelaksanaan sholat sunnah wudhu. Kira-kira seperti itu ya bu ya. Baik, izin saya boleh teruskan bu? Boleh ya. Kita sama-sama berdoa pada Allah, semoga Allah menerima semua ibadah kita. Sholat fardu, sholat sunnah kita. Kalaupun di masa-masa lalu ada sholat kita yang agak-agak sering gak khusyuk, ada salah-salahnya, mudah-mudahan Allah tetap terima dengan segala kelemahan kita. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan, jiwa, dan mental kita, Allah bahagiakan kita lahir dan batin, Allah berikan dalam rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan sehat, cemerlang masa depannya. Allah juga karuniakan kita kepada anak kita pasangan-pasangan yang suci dan baik untuk anak-anak keturunan kita, dan Allah juga berikan kita rizki yang cukup, yang halalan, thayyiban, mubarakan, dan kelak Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah dan bersih dari segala hutang. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna shalatana wa shiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'amina wa tamin taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana fa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم احفظ أولادنا ولا تضرهم ووفقهم في طاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap. Aku melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang dari belakang pada Ustazah